Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sarifah Safira dengan NIM 2504030092. Mata kuliah Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Siti Arita Novia, MSI. Judul materi dari kelompok 5 adalah bunga kontinu. Nah, di sini saya sendiri yang akan membahas tentang pengertian bunga kontinu secara sederhana. Sebelumnya, bunga kontinu itu adalah bagian konsep dari bunga majemuk. Bunga kontinu bukan bunga yang dibayarkan secara periode waktu tertentu seperti bulanan ataupun tahunan, melainkan bunga yang dibayar secara terus-menerus tanpa henti yang bisa disebut dengan tak hingga. Contohnya itu seperti pertumbuhan penduduk, yang dimana pertumbuhan penduduk ini bisa bertambah setiap detik, setiap menit, setiap jam, maupun setiap hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inom Afif Muhajiaki dengan NIM 2504030117. Di sini saya menjadi salah satu anggota dari kelompok 5 yang akan menjelaskan ciri utama bunga kontinu. Ciri utama bunga kontinu adalah pertumbuhan terjadi secara terus-menerus atau setiap saat, bukan pada interval waktu tertentu seperti harian atau bulanan, membuatnya menghasilkan pertumbuhan saldo yang lebih cepat, karena bunga langsung ditambahkan ke pokok dan ikut berbunga setiap waktu. Dengan rumus yang melibatkan logaritma natural. Ciri-ciri bunga kontinu, yang pertama frekuensi pertumbuhan tak terhingga. Bunga dihitung dan ditambahkan ke pokok pinjaman atau investasi setiap saat, bukan hanya di akhir periode, misalnya tahunan dan bulanan. Yang kedua, pertumbuhan eksponensial. Saldo tumbuh secara mulus dan konstan seiring waktu, karena bunga yang diperoleh langsung berbunga lagi pada saat itu juga. Yang ketiga, rumus matematika khusus. Menggunakan rumus yang melibatkan bilangan E pada barisan logaritma natural dan konstanta tingkat bunga kontinu, bukan rumus bunga majemuk diskrit biasa. Ideal untuk teori keuangan. Konsep ini digunakan untuk model matematika keuangan dan perhitungan investasi atau pinjaman yang kompleks untuk memahami potensi pertumbuhan maksimal. Yang terakhir, menghasilkan bunga efektif lebih tinggi dibandingkan bunga majemuk diskrit dengan tingkat bunga nominal yang sama. Bunga kontinu selain menghasilkan tingkat bunga efektif yang lebih tinggi. Contoh sederhananya, jika bunga diskrit dihitung bulanan, bunga bulan lalu berbunga di bulan ini, bunga kontinu akan dihitung pada setiap detik, sehingga uang Anda terus bertambah tanpa jeda. Halo semua, aku Hani Yolanda dengan NIM 2504030084. Baik, di sini aku bakal ngejelasin manfaat dari bunga kontinu. Manfaat yang pertama, bunga kontinu itu berguna sebagai gambaran paling maksimal dari pertumbuhan uang. Kalau biasanya bunga dihitung per tahun ataupun per bulan, bunga kontinu ini dihitung bisa setiap saat. Jadi kita bisa tahu nih secara teori seberapa besar sih uang bisa berkembang kalau bunga terus bertambah tanpa henti. Ini bisa membantu kita buat memahami potensi pertumbuhan uang secara optimal. Manfaat yang kedua, bunga kontinu itu juga bisa membantu dalam menghitung nilai uang di masa depan loh. Misalnya, kita pengen tahu kalau kita menabung atau investasi sekarang, nilainya bakal jadi berapa sih di beberapa tahun ke depan? Nah, dengan konsep bunga kontinu, kita bisa melihat nih bagaimana uang tersebut berkembang seiring berjalannya waktu. Apalagi buat jangka panjang, ini penting banget dalam dunia bisnis dan perencanaan keuangan. Manfaat yang ketiga, bunga kontinu itu bisa mempermudah kita dalam membandingkan berbagai pilihan investasi. Soalnya, di dunia nyata, setiap produk keuangan itu punya sistem bunga yang berbeda-beda. Ada yang dihitung per bulan, per tahun, atau bahkan dihitung per hari. Nah, dengan mengubah semuanya ke dalam bentuk bunga kontinu, kita bisa membandingkan investasi tersebut dengan cara yang lebih adil dan konsisten. Nah, manfaat keempat,
bunga kontinu itu juga bermanfaat sebagai dasar untuk analisis keuangan yang lebih lanjut. Walaupun jarang dipakai langsung dalam perbankan sehari-hari, konsep ini sering digunakan dalam perhitungan keuangan modern dan pembelajaran bisnis. Karena ini tuh lebih mudah dianalisis secara matematis. Jadi, manfaat bunga kontinu itu banyak banget. Bukan cuma konsep teori, tapi juga ngebantu kita buat memahami cara kerja bunga, investasi, dan pertumbuhan uang di dalam dunia bisnis. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nada Fadila dengan NIM 2504030122. Di sini saya selaku anggota kelompok yang akan menjelaskan materi tentang penerapan bunga kontinu dalam kehidupan sehari-hari, baik dari bidang bisnis, teknologi, maupun bidang lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas itu adalah tentang bagaimana sih penerapan atau pengaplikasian bunga kontinu terhadap kehidupan sehari-hari, baik dari bidang bisnis, teknologi, maupun bidang lainnya. Jadi yang pertama, penerapan bunga kontinu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah konsep bunga kontinu itu sangat bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana uang bertambah di tabungan ataupun pinjaman. Meskipun bank itu biasanya menghitung bunga setiap hari atau setiap bulan, namun secara sistem matematika, pertumbuhan uang bisa dianggap seperti bunga yang terus bertumbuh setiap saat. Sebagai contoh, uang yang disimpan sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun yang dihitung secara kontinu itu dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan bunga yang dihitung secara per bulan setelah beberapa tahun. Nah, dari penerapan ini itu dapat membantu kita dalam memahami bahwa semakin sering bunga tersebut dihitung, maka semakin cepat pula nilai uang tersebut bertambah. Nah, selanjutnya yang kedua, adapun penerapan bunga kontinu dalam bidang bisnis maupun keuangan. Nah, dalam bidang bisnis dan keuangan ini, bunga kontinu ini bisa dapat digunakan untuk menentukan harga instrumen keuangan secara lebih realistis. Salah satu contohnya adalah model Black Scholes yang digunakan untuk menghitung suatu harga opsi. Nah, model ini menganggap bahwa bunga dan perubahan nilai aset itu dapat terjadi secara terus-menerus seiring berjalannya waktu, bukan hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Karena harga aset di pasar keuangan bisa berubah setiap saat. Nah, dari asumsi tadi, kita bisa beranggap bahwa kondisi ini bisa lebih sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dengan demikian, perhitungan harga opsi menjadi lebih tepat dan selaras dengan pergerakan pasar yang terus berubah. Selanjutnya, bunga kontinu ini bisa kita terapkan dalam suatu permodelan pertumbuhan. Nah, konsep bunga kontinu ini juga digunakan dalam model pertumbuhan eksponensial, khususnya dalam bidang ekonomi. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi di mana nilai tertentu terus bertambah atau berkurang secara terus-menerus. Sebagai contoh, investasi yang terus berkembang atau aset nilai yang terus berkurang. Dengan melalui pendekatan ini, dapat terjadi secara terus-menerus. Perubahan bisa dianalisis lebih rinci dan lebih realistis dibandingkan hanya menghitung perubahan pada waktu tertentu saja. Nah, selanjutnya, penerapan yang terakhir adalah penerapan bunga kontinu dalam bidang teknologi dan rekayasa keuangan. Nah, dalam bidang ini, berbagai produk dan alat keuangan canggih itu dibuat dengan menggunakan konsep bunga kontinu saja. Dengan penerapan ini, dapat memudahkan kita dalam perhitungan matematika yang cukup sulit. Dengan cara ini, para insinyur keuangan bisa merancang dan mengevaluasi produk derivatif atau produk terstruktur, termasuk instrumen yang nilainya tergantung pada perubahan hingga aset seiring berjalannya waktu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Bengalein dengan NIM 2504030125. Di sini saya sebagai anggota ingin mempresentasikan contoh soal dari materi kami yaitu bunga kontinu. Oke, daripada berlama-lama langsung saja ke contoh soalnya. Seorang menginvestasikan $1.000 dalam rekening yang menghasilkan bunga nominal 10% per tahun secara kontinu. Berapa jumlah uang dalam rekening tersebut setelah 1 tahun? Jadi, jika ingin menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Jadi, pertama yang diketahui itu adalah P, modal awal, yaitu sebesar $1.000
Lalu yang diketahui juga ada bunga nominal atau yang disebut dengan R. R itu sebesar 10%. Lalu yang diketahui lagi di soal tersebut adalah tahun, di mana di sini diketahuinya adalah 1 tahun. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah uang dalam rekening tersebut setelah 1 tahun. Jadi yang ditanya itu S-nya kan berapa. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita harus memakai rumus dari bunga kontinu, yaitu S sama dengan P eksponen R kali P per 100. Jadi kita tinggal masukkan aja rumusnya, yaitu S sama dengan P eksponen R dikali P per 100. Nah, P di sini itu kan diketahuinya adalah $1.000. Jadi kita tulis di sini $1.000. Eksponennya kita letak di bawah 1.000. Terus R-nya itu kan bunga. Jadi R-nya itu yang tadi kita ketahui itu adalah 10%. Jadi kita letak di sini 10 dikali sama P. P tadi kita ketahui adalah 1 tahun. Kita masukkan di sini 1 per 100. Terus kita jumlahkan juga di atas ini berapa? 10 dikali 1 kan 10. Kalau 10 dibagi sama 100 itu adalah hasilnya 0,1. Jadi kita tulis 1000 eksponen 0,1. Nah, kalau kita kalkulatorkan hasil ini, nanti dia akan dapat. Oke, jadi kalau kita kalkulatorkan 1000 eksponen 0,1 itu hasilnya 1105,17. Nah, inilah adalah hasil akhir dari jawaban pada soal tersebut. Perkenalkan, saya Tristiani dengan NIM 2504030113. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal bunga kontinu. Jadi, seseorang menabung uang sebesar 1 juta dengan bunga kontinu 5% per tahun selama 2 tahun. Tentukan jumlah uang tabungan tersebut. Nah, jadi A sama dengan P dikalikan E pangkat R dikali T. Di mana jadi P adalah modal awal, R adalah tingkat bunga per tahun. Sedangkan T adalah waktu dalam satuan tahun. Nah, jadi sebagai contoh, terdapat uang sebesar 1 juta yang ditabung dengan bunga kontinu 5% per tahun selama 2 tahun. Dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus, diperoleh A sama dengan 1 juta kali E eksponen kali 2 tutup kurung. Nah, hasil perhitungannya adalah sekitar 1.105.170.000 rupiah. Baik, perkenalkan nama saya Putri Masna Deviana dengan NIM 2504030075. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari bunga kontinu. Nah, jadi kesimpulannya itu bunga kontinu ini merupakan sistem perhitungan bunga yang dihitung dan ditambahkan ke modal secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Nah, perhitungannya itu biasanya itu menggunakan bilangan eksponensial yang berlambangkan E, sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat dan lebih besar dibandingkan bunga majemuk dan juga bunga tunggal. Nah, bunga kontinu ini dia itu biasanya digunakan dalam investasi jangka panjang, dalam ekonomi dan keuangan juga.